Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa Takir TV, semoga sehat semua, banyak rezeki, manfaat di dunia wal akhirah, amin. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini yang saya bahas tentang tulang punggung yang mengalami keterpurukan ya. Jadi pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Abu Naim radhiyallahu an sebagai tulang punggung atau yang menghidupi keluarganya, kemudian mengalami keterpurukan ya. Bisa dicari hadis-hadisnya itu ya, agak detail. Kalau di hadis ini saya jelaskan secara ringkas saja yang istilahnya pokok dasar. Abu Nuaim ini sebagai tulang punggung mengalami keterpurukan, kemudian kedua orang tua dari Abu Nuaim merasa bahwa kehidupannya tidak tertopang, untuk makan minum sudah bingung ya. Kemudian orang tua dari sahabat Abu Nuaim ini sowan atau menghadap kepada Rasulullah SAW. Orang tua ini istilahnya mengatakan bahwa ya Nabi, anak saya sebagai tulang punggung tidak bisa menghidupi kami karena adanya suatu alasan tertentu ya. Terus bagaimana solusinya supaya ada lagi istilahnya penghidupan di kehidupan kami? Rasulullah SAW tahu Abu Nuaim radhiyallahu anhu itu bagaimana tahu ya. Kemudian Rasulullah memberikan solusi bahwa setiap hari wiridlah semua yang ditanggung ini ya, bapak ibu kalau ada anak semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah pokoknya itu terus wiridnya. Tapi kecuali wiritan yang sudah kita dawamkan terus menerus. Yang kita dawamkan umpama contoh setiap habis sholat kita wiritan subhanallah subhanallah alhamdulillah dan lain sebagainya ya, wiritan kita yang dawamkan setiap hari. Kalau tarikahnya apa ya kita wiridkan tarikah itu ya. Kalau Thariqah Tijaniyah biasanya pagi hari sama malam hari salat Fatih 50 kali, salat Jawahirul Kamal 13 kali, itu semuanya. Yang selain itu setelah itu la haula wala quwata illa billahil azim. Itu terus menerus. Terus kemudian si orang tua ini melaksanakan apa yang didawuhkan atau disabdakan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kemudian ada keajaiban. Jadi si putra dari bapak ibu ini atau Abu Nuaim radhiyallahu anhu ini kemudian oleh Allah diberi rezeki yang banyak. Dalam keterpurukan, Abu Nuaim radhiyallahu anhu ini pulang membawa 4.000 kambing dan 40 ekor unta ya. Nanti hadisnya dicari sendiri ya, karena kalau dijelaskan di sini waktunya terlalu banyak. Kita cuma pokok dasar. Kemudian bapak ibu ini bertanya kepada putranya, si Abu Nuaim radhiyallahu anhu itu, ini dari mana unta, kambing. Kemudian dijelaskan oleh putranya Abu Nuaim radhiyallahu anhu. Kemudian karena takut ini antara halal dan haram, orang tua dari Abu Nuaim ini rawuh lagi atau sowan lagi menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi menjawab, itu rezekimu, tidak apa-apa, makanlah untuk keluargamu. Jadi dalam keterpurukan, kemudian si Abu Nuaim ini pulang malah membawa rezeki yang berlimpah-limpah sekali ya. Semua sekarang harga kambing 2 juta ya, 2 juta lebih dikit, 2 juta lah, kali 4.000 kambing berapa? Sudah enggak karuan tuh ya. 40 ekor unta kali harga unta sekarang saya kurang tahu kalau harga unta ya. Itu mungkin sudah miliaran ya, 2 juta kali 4.000
mungkin 8 miliar. Jadi dalam keterpurukan membaca la haula wala quwata illa billahil azim, pada waktu itu hadisnya tidak dijelaskan berapa hari, tapi kalau nggak salah dari riwayat itu seakan menekankan bahwa pada malam hari itu atau besok hari malamnya itu ya, si Abu Nu'aim radhiyallahu anhu ini pulang membawa 4.000 ekor unta dan 4.000 ekor kambing dan 40 unta ya. Jadi rezekinya sangat-sangat berlimpah sekali. Jadi kalau kita dari keluarga ada yang tulang punggung dari kita itu istilahnya yang menghidupi kita mendapati masalah, maka ikutlah itba dari Nabi Muhammad SAW ya. Petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW dihiaskan dengan contoh sahabat Abu Nu'aim radhiyallahu anhu dengan membaca wirid la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kalau kita wirid itu kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan selalu petunjuknya benar dan benar dan benar-benarnya berkali-kali lipat, nggak ada salahnya ya. Kita yakin insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala. Umpama kita tulang punggungnya dalam keadaan kolab atau bagaimana usahanya, kita wirid itu la haula wala quwata illa billah. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya ada solusi yang berlipat-lipat ganda ya. Jangan lupa kalau kita yakin pada Nabi Muhammad, tentu kita harus bersolawat pada Nabi Muhammad, mengikuti petunjuknya. Kalau kita percaya pada Nabi Muhammad, percaya pada Allah tanpa istilahnya menjalankan syariat-syariatnya, tanpa sholawat, sholat dan lain sebagainya yang menjadi dawuh istilahnya yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, rasanya juga sangat lucu sekali. Saya kira cukup itu yang kita sampaikan. Kita jalankan syariat dengan baik, kita percaya pada Nabi, insya Allah apa yang didawuhkan Nabi semuanya akan terbukti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa Takir TV, semoga sehat semua, banyak rezeki, manfaat di dunia wal akhirah, amin. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini yang saya bahas tentang tulang punggung yang mengalami keterpurukan ya. Jadi pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Abu Nu'aim radhiyallahu an sebagai tulang punggung atau yang menghidupi keluarganya. Kemudian mengalami keterpurukan ya, bisa dicari hadis-hadisnya itu ya, agak detail. Kalau di hadis ini saya jelaskan secara ringkas saja yang istilahnya pokok dasar. Abu Nu'aim ini sebagai tulang punggung mengalami keterpurukan. Kemudian kedua orang tua dari Abu Nu'aim merasa bahwa kehidupannya tidak tertopang, untuk makan minum sudah bingung ya. Kemudian orang tua dari sahabat Abu Nu'aim ini sowan atau menghadap kepada Rasulullah SAW. Orang tua ini istilahnya mengatakan bahwa ya Nabi, anak saya sebagai tulang punggung tidak bisa menghidupi kami karena adanya suatu alasan tertentu ya. Terus bagaimana solusinya supaya ada lagi istilahnya penghidupan di kehidupan kami? Rasulullah SAW tahu Abu Nu'aim radhiyallahu anhu itu bagaimana, tahu ya. Kemudian Rasulullah memberikan solusi bahwa setiap hari wiridlah semua yang ditanggung ini ya, bapak ibu kalau ada anak semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah, pokoknya itu terus wiridnya. Tapi kecuali wiritan yang sudah kita dawamkan terus menerus,
Yang kita dahulukan umpama contoh setiap habis sholat kita wiritan subhanallah subhanallah alhamdulillah Allah dan lain sebagainya ya, wiritan kita yang dalam setiap hari. Kalau tarikahnya apa ya kita wiridkan tarikah itu ya. Kalau tarikah Tijani biasanya pagi hari sama malam hari sholat Fatih 50 kali, sholat Jawaharul Kamal 13 kali, itu semuanya. Yang selain itu setelah itu la haula wala quwata illa billahil azim. Itu terus menerus. Terus kemudian si orang tua ini melaksanakan apa yang didawuhkan atau disabdakan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kemudian ada keajaiban. Jadi si putra dari bapak ibu ini atau Abu Nu'aim radhiyallahu anhu ini kemudian oleh Allah diberi rezeki yang banyak. Dalam keterpurukan, Abu Nu'aim radhiyallahu anhu ini pulang membawa 4.000 kambing dan 40 ekor unta ya. Nanti hadisnya dicari sendiri ya, karena kalau dijelaskan di sini waktunya terlalu banyak. Kita cuma pokok dasar. Kemudian bapak ibu ini bertanya kepada putranya si Abu Nu'aim radhiyallahu anhu itu, ini dari mana unta kambing. Kemudian dijelaskan oleh putranya Abu Nu'aim radhiyallahu anhu. Kemudian karena takut ini antara halal dan haram, orang tua dari Abu Nu'aim ini rawuh lagi atau sowan lagi menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi menjawab, itu rezekimu, tidak apa-apa, makanlah untuk keluargamu. Jadi dalam keterpurukan, kemudian si Abu Nu'aim ini pulang malah membawa rezeki yang berlimpah-limpah sekali ya. Semua sekarang harga kambing 2 juta ya, 2 juta lebih dikit, 2 juta lah, kali 4.000 kambing berapa? Sudah enggak karuan tuh ya. 40 ekor unta kali harga unta sekarang, saya kurang tahu kalau harga unta ya. Itu mungkin sudah miliaran ya, 2 juta kali 4.000 mungkin 8 miliar. Jadi dalam keterpurukan membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Pada waktu itu hadisnya tidak dijelaskan berapa hari, tapi kalau nggak salah dari riwayat itu seakan menekankan bahwa pada malam hari itu atau besok hari malamnya itu ya, si Abu Nu'aim radhiyallahu anhu ini pulang membawa 4.000 ekor unta dan 4.000 ekor kambing dan 40 unta ya. Jadi rezekinya sangat-sangat berlimpah sekali. Jadi kalau kita dari keluarga ada yang tulang punggung dari kita itu istilahnya yang menghidupi kita mendapati masalah, maka ikutlah itba dari Nabi Muhammad SAW ya. Petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW dihiaskan dengan contoh sahabat Abu Nu'aim radhiyallahu anhu dengan membaca wirid la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kalau kita wirid itu kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan selalu petunjuknya benar dan benar dan benarnya berkali-kali lipat, nggak ada salahnya ya. Kita yakin insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala. Umpama kita tulang punggungnya dalam keadaan kolap atau bagaimana usahanya, kita wirid itu la haula wala quwata illa billah. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya ada solusi yang berlipat-lipat ganda ya. Jangan lupa kalau kita yakin pada Nabi Muhammad, tentu kita harus bersolawat pada Nabi Muhammad, mengikuti petunjuknya. Kalau kita percaya pada Nabi Muhammad, percaya pada Allah tanpa istilahnya menjalankan syariat-syariatnya, tanpa sholawat, sholat dan lain sebagainya yang menjadi dawuh istilahnya yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, rasanya juga sangat lucu sekali. Saya kira cukup itu yang kita sampaikan. Kita jalankan syariat dengan baik, kita percaya pada Nabi, insya Allah apa yang didawuhkan Nabi semuanya akan terbukti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.